Oke, nanti untuk tutorial video recording, jadi nanti pembelajaran kita akan saya record. Jadi mungkin bagi kalian yang mungkin nggak masuk atau mungkin miss atau pengen ngulang-ulang bisa diputar lagi videonya nanti. Untuk video yang saya upload ke Edmodo. Kemungkinan videonya nanti di YouTube tapi linknya mungkin di Edmodo gitu ya. Dan untuk project kalian sudah ada cari-cari tahu mungkin ke seniornya projectnya apa? Belum, Pak. Belum ada. Coba saya sarankan sering diskusi sama seniornya ya. Biar kalian dapat insight itu kalian ngapain gitu. Apa yang muncul di layarnya sekarang? Modul description nggak? Iya, Pak. Iya Pak, modul. Modul. Oke. Oke, jadi ini kurang lebih deskripsi yang akan kita pelajari untuk semester ini. Dan ya, kalian nanti quarter 1, quarter 2 sama saya, jadi otomatis satu semester ini sama saya sampai project pun saya nanti yang ujinya juga. Untuk modulnya ini kita menggunakan pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi dalam artian yang masuk di kelas ini sudah lulus di OOP, lulus juga di RDBMS atau database ya, dan juga sudah memiliki basic mengenai pengembangan aplikasi melalui Java. Nah, untuk sekarang kita tetap menggunakan Java, tapi biasanya Java kan kita gunakan untuk membangun aplikasi yang sifatnya desktop. Nah, sekarang kita bikin aplikasi web menggunakan bahasa Java dengan menggunakan teknologi yang namanya servlet. Jadi nanti kalian akan belajar tentang penggunaan servlet dan juga JSP. JSP itu Java Server Pages. Jadi kita membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java untuk penggunaan di website. Yang mana nanti websitenya itu bisa ditaruh di server, that's why namanya itu JSP. JSP itu Java Server Pages, oke ya. Dan untuk fokus pengembangan aplikasinya ini kita menggunakan enterprise platform, biasanya untuk perusahaan. Dan juga untuk JSP ini nanti kalian akan lebih ditekankan dalam penggunaan konsep MVC. Sudah ada yang pernah dengar MVC sebelumnya? Belum Pak, belum. Masa? Harusnya itu di Java di mana ya? Saya lupa. Di web. Pokoknya MVC. MVC itu model view controller. Sebenarnya yang kalian lakukan di Java kemarin itu sudah ada model view controller. Kalau tidak salah saya pernah nyebut juga di MVC di matkul sebelumnya. MVC itu model view controller, di mana sebelumnya kalau kita buat bahasa pemrograman di satu file saja, sekarang kita pisah antara model, antara view, dan juga controllernya. Nah, untuk keterkaitan antara tiga part atau bagian ini adalah model ini biasanya digunakan untuk menyimpan data-data objek. Data objek itu seperti apa? Seperti database kalian misalnya. Misalnya untuk nama databasenya toko buku. Di dalam toko buku itu ada tabel buku, ada tabel pembeli, ada tabel apalagi supplier, stok dan lain-lain. Nah, objek-objeknya tersebut kita bikin dalam sebuah kelas tersendiri, namanya itu adalah model. Kalau di Java yang kalian kerjakan kemarin itu model itu contohnya yang ada fungsi setter getter. Masih ingat? Setter getter masih ingat? Masih, Pak. Apa itu setter getter? Setter getter apa? Itu, Pak, buat manggil dari kelas lain. Setter getter untuk manggil dari kelas lain. Kayaknya saya nggak jelasin itu deh. Coba saya lihat siapa yang datang nih. Saya coba uji dulu ya. Oke. Muhammad Fatul Mubarak. Coba setter getter atau bahasa lain kita itu mutator dan asesor. Itu apaan sih? Setter getter Pak. Iya. Yang apa namanya itu kalau dua apa sih namanya, kelas atau apa itu yang diambil fungsinya terus dipakai yang di kelas lain itu, Pak. Seingat saya gitu Pak. Saya nggak pakai setter getter bisa kok.
Tapi kenapa SetterGetter diperlukan? Buat kalau yang private Pak. Siapa nih yang ngomong? Coba. Siapa itu yang tadi ngomong barusan? Saya Pak. Ivan ya, oke. Nanti untuk di kelas kalau kita diskusi, raise hand dulu ya biar saya notice yang mana yang ngomong. Soalnya kalau dari saya ini banyak banget, saya bingung jadinya. Ivan ya, gimana tadi Ivan? Buat ngakses yang private. Hmm, tepat itu ya. Cuman Ivan doang nih yang ingat berarti. Yang lain gimana? Ketika kita membuat sebuah data itu tipe datanya merupakan private atau tipe data aksesnya itu merupakan privat, kelas lain tidak bisa mengakses karena ada aturannya. Kan kita memiliki data yang aksesnya itu akses modifiernya itu ada akses public, private, ada protected. Nah, yang privat ini kan hanya bisa diakses oleh kelas yang sama. Nah, bagaimana kalau seandainya kita pengen mengakses data dari sebuah kelas yang menyimpan datanya itu dengan akses tipenya itu privat? Kita gunakan yang namanya asesor ataupun mutator, SetterGetter nama lainnya. Oke ya, Fatul Mubarak ya. Yang lainnya juga. Karena untuk masuk ke JSP ini, JSP itu bisa dikatakan secara level tingkat kesulitannya udah masuk intermediate ke advance. Kalau Java kemarin kan itu beginner banget tuh. Nah, jadi ketika kalian masuk ke sini, nggak ada lagi tuh pembahasan kalian nggak paham yang mana objek, yang mana kelas, yang mana atribut, bla bla bla, udah kayak ya makanya kalian lulus OOP kayak gitu ya. Makanya salah satu syaratnya adalah lulus OOP dan lulus RDBMS karena juga tidak akan dibahas tentang bagaimana relasi-relasi yang secara detail, maksudnya ya tidak akan dibahas secara detail tentang relasi databases lagi, primary key, foreign key, unique key, atau pembuatan relasi lainnya karena dianggap kalian sudah lulus dari mata kuliah tersebut, kalian sudah paham. That's why kita masuk ke tingkatan intermediate ke advance-nya yaitu JSP. Lalu kita lanjutkan. Sudah pindah lagi ke layar module description. Sudah belum? Atau apa yang muncul sekarang di layarnya? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, itu tadi model yang baru saya bahas. Terus di MVC ini ada M, ada V. V-nya ini merupakan view. Nah, di view ini yang biasanya kita menggunakan HTML. Kalau seandainya biasanya kalian buat website untuk tampilan atau UI-nya, kita menggunakan GUI dari Java. Sekarang kita membuat GUI-nya tersebut menggunakan HTML yang dipisah di sebuah file tersendiri, itu namanya view. Di view ini nanti akan menerima inputan dari user dan akan mengeluarkan output dari inputan tersebut. Jadi kita akan berbicara dengan servlet ini, kita akan berbicara tentang respon dan request. Kita request data dari si user melalui view, misalnya saya request untuk password dan username. Kalau seandainya password dan username-nya ternyata betul, saya akan memberi respon berupa output melalui view juga. Apakah itu jendela masuk ke halaman tertentu atau ada tulisan welcome tertentu dan semacamnya. Nah, data-data yang diinputkan oleh user nanti itu melalui view atau si data yang kita request tersebut harus dicocokkan ke data yang ada di model. Kan tadi di model itu kita membuat data khusus untuk objek kita ya, yang isi database tadi. Nah, saya masukin username dan password, ada nggak di objek saya, di model saya itu ada nggak username dan password? Di kelas, di model yang mana? Nah, tugas pencocokan ini siapa? Yaitu tugas yang si C tadi, yang si C ini. MVC, si controller. Jadi bisa disimpulkan controller ini bisa dikatakan kayak jembatan antara si view dan model. Kita melakukan request dan respon dari view ke model, pencocokannya untuk validasinya yang dilakukan oleh si controller. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk konektivitasnya nanti kita pakai MySQL biasa. Kalian kemarin sudah pakai MySQL, jadi saya sarankan update sum-nya, sum terbaru. Boleh juga menggunakan RDBMS lainnya, tapi takutnya kalau pakai RDBMS lainnya yang di kelas dibahas nanti takutnya tidak sesuai dengan yang kalian bikin. Misalnya pakai SQL Server, otomatis kalian harus cari sendiri caranya. Karena saya akan fokusnya penggunaan yang sesuai requirement di modul saja, yaitu pakai MySQL. Dan untuk understandingnya nanti untuk awal-awal
sampai ke mana ini? Understand the JSP technology, bla bla bla. Nah, sampai yang ini, yang kelihatan nggak kursor saya gerak-gerak? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 poin ini lebih dominan teori. Jadi nanti kemungkinan akan saya berikan tugas untuk ketika kalian udah dapat buku, untuk mereview kembali bacaannya di buku, ambil kesimpulan dan lain-lain selain dari penjelasan yang saya berikan nanti. Dan kita baru masuk ke dalam codingan atau prakteknya itu nanti di bagian ke bawah. Module description-nya oke. Kurang lebih nanti di buku yang kalian terima itu chapter-chapternya isinya seperti ini. Akan ada objektif introduksi dulu, introduction ke web application, secara arsitekturnya apa, protokol-protokolnya, jenis-jenis teknologi yang menggunakan web application. Baru setelah itu di chapter 2 kita akan masuk ke servlet, pemahaman servlet secara umum, lalu lebih didetailkan apa saja yang ada di servlet, life cycle-nya seperti apa. Lalu kita coba penggunaan untuk servlet sendiri bagaimana. Untuk IDE yang kita pakai tetap NetBeans. Saya sarankan pakai NetBeans yang terupdate juga, atau setidaknya 82 lah ya, seperti yang kita pakai sebelumnya. Terus nanti kita akan pakai session cookies juga dan lain-lain agar untuk validasi masuknya, autentikasinya juga jalan dengan baik. JSP teknologi, nah di sini nanti mulai kalian harus apa ya? Sering-sering latihan tentang JSP teknologi karena kalian akan di chapter 5 sekitar kita sekali seminggu doang kan ya, mungkin sekitar pertemuan kelima atau pertemuan keempat saya akan melakukan live coding. Jadi setelah saya jelaskan dulu, saya ajarkan dulu, nanti saya minta siswa untuk melakukan live coding, membuat apa yang sudah kita lakukan sampai chapter 5. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tentang introducing untuk MVC, karena sebenarnya poin dari JSP ini juga salah satunya karena dia menggunakan konsep MVC tadi tersebut, jadi lebih dipahami juga. Database-nya kita pakai JDBC, masih sama dengan yang sebelumnya. Nanti kita juga exploring tentang Ajax, dan paling terakhir nanti menggunakan traits yang kurang lebih juga sama dengan modul OOP sebelumnya. Itu yang apa? Resource yang pernah saya bagi, saya lupa namanya apa, apotik kita resource atau semacamnya, saya lupa. Silahkan dicek-cek kembali file-file lamanya. Dan untuk project, nanti kalian silahkan bikin kelompok. Saya kurang tahu deh jumlah yang sekarang berapa diminta, cuman kalau yang tahun lalu itu 2 apa 3 anak satu kelompok, saya lupa ya. Nanti coba dicari tahu lagi informasinya di website kita. Untuk projectnya gampang, kalian hanya bikin sebuah web aplikasi yang ada CRUD, itu aja. Jadi agak beda sama anak 3 CC reguler. Kalau CC reguler itu dia pakai framework, terus pakai Fastlet juga, sama pakai Hibernate dan Spring. Kalian cukup bikin CRUD saja. Ada add, ada update, ada search, view, and delete-nya ya. Contoh paling enaknya ya bikin aplikasi untuk bisnis activity, misalnya kayak perpustakaan atau pencatatan transaksi harian sebuah toko retail misalnya. Untuk dokumentasi nanti saya kirimkan ke Ivan contoh makalahnya, tapi itu untuk makalah yang SC ya. Nanti untuk yang makalah TIPS coba saya cari dulu kalau seandainya ada, kalau tidak mungkin nanti tanya seniornya mungkin kalau masih ada ya, untuk bagaimana mereka bikin makalahnya. Untuk presentasi nanti sama juga dengan yang OOP kemarin, project OOP. Nanti akan saya tawarkan baik menggunakan bahasa Indonesia maupun menggunakan bahasa Inggris, dan nilainya juga nanti akan beda bagi masing-masing pilihannya. Untuk apa lagi ini? Requirement software-nya ini NetBeans ini masih requirement lama banget, tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi yang di atas 2 ini sesuaikan, kita pakai NetBeans 82, JDK-nya sesuaikan, SQL Server kita ganti pakai MySQL, JDBC-nya juga yang terbaru. Untuk laptop nggak ada requirement-nya ya, laptop kalian pasti bisa lah semuanya. Untuk ujian di kelas nanti UTS maupun UAS sama dengan yang sebelumnya, tidak ada aturan yang terlalu ribet, cuma satu,
tidak boleh melakukan plagiarism, cheating, atau kawan-kawannya, apapun itu. Karena kalau kalian melakukan, kalian udah tahu resikonya bagaimana. Oke ya. Cukup lakukan ujian sesuai kemampuan sendiri, karena nilai kalian itu nanti endingnya dimasukkan ke bagian administrasi akademik, nggak semata-mata dari UTS UAS. Ada porsi besar juga dari saya yang intinya kalau saya berkeinginan untuk tidak meluluskan ya bisa saja gitu loh. Jadi tolong attitude-nya dijaga, ujian yang benar, nggak usah nyontek-nyontek, kerjakan sendiri. Oke, belajar dari pengalaman. Terus untuk di kelas tidak saya wajibkan harus pakai kemeja yang cowok atau bagaimana, yang penting rapi dan sopan. Selama saya menjelaskan materi, di mute dulu. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan di raise hands untuk bisa saya notice yang mana yang bertanya. Dan biasanya akan saya buka dulu sesi tanya jawab baru diizinkan untuk bertanya ya. Seperti itu. Apalagi untuk kontak saya tidak sengaja untuk yang semester ini di kelas CC maupun kelas TIPS maupun kelas PNJ saya nggak buka grup karena berisik grupnya. Jadi cukup ketua kelas masing-masing kelas aja yang koordinasi, misalnya terkait ada yang izin atau apapun lah itu melalui ketua kelas masing-masing saja. And then apalagi? Saya rasa itu aja dari saya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan tidak? Aplikasinya apa aja tadi Pak yang harus diinstal? SAM yang terbaru. SAM PP. Ya, SAMPP. Sama NetBeans 82. Itu aja sih. Nggak ada yang lain. Oh iya. Oke Pak. Kalau buku referensi tidak usah beli buku, ngeluarin duit, cari di internet juga banyak. Kalau seandainya pengen selain dari yang sisi IT ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya silakan Abid. ini berarti kita ini untuk mata kuliah ini berarti NIIT ya Pak ya, bukan yang biasa ya? Bukan. Jadi sejak kalian semester kemarin, kalian ke semester kemarin itu semester 2 ya kemarin ya? Iya. Nah, sejak semester 2 itu kita udah TIPS sudah convert ke pakai NIT. Kalau sebelumnya kan fokus yang buku biru tadi yang saya liatin. Nah, Ya, terus kalian di-upgrade jadi NIT semua. oke. Tuh. Yang tadi yang biru saya anjurkan saran pinjam ke senior itu untuk lebih memudahkan kalian memahami yang teoretikalnya. Soalnya kan NIT itu bukunya semuanya bahasa Inggris. Nah, mungkin kalian kayak lebih enak kalau memahami dalam bahasa Indonesia. Pinjam aja buku yang dari seniornya. Pasti seniornya nggak kepake juga kan bukunya. Oke Pak, makasih Pak ya. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Ayo, sebelum timernya habis masih ada 7 menit, 8 menit lagi ini. Atau saya yang nanya ini? Nanti tolong ya untuk setiap kita mulai perkuliahan ingatkan saya untuk recording, takutnya saya lupa gitu. Oke, saya nanya deh kayaknya ya. Siapa nih? Yazid deh. Hadir Pak. Yazid. Ada. Iya Pak. Untuk database, apa yang bisa kamu jelaskan ke saya? Requirement apa sih yang kita perlukan kalau seandainya kita pengen membuat website tapi dari sisi database atau pengelolaan data? Maksudnya Bapak bisa diulangin kembali Pak soalnya? Belum nangkap soalnya. Nah, salah satu kita bikin aplikasi itu kan kita bikin aplikasi yang namanya dinamis. Aplikasi kan ada dua jenis. Atau halaman web ada dua jenis.
ada yang statis, ada dinamis. Nah, kalau dinamis itu ada perubahan yang cukup sering di dalam page-nya itu. Perubahan tersebut biasa disebut dengan CRUD atau kelola data. Nah, kelola data berarti kita berhubungan dengan yang namanya database kan. Ya. Nah, secara yang sudah kamu pelajari di kelas RDBMS atau mungkin kamu baca referensi lain, apa sih yang kamu pahami tentang pentingnya RDBMS atau database secara singkatnya di dalam pengembangan aplikasi? Ya, untuk RDBMS sendiri dalam aplikasi yang pengolahan data ya, itu update-nya lebih gampang dan mudah digunakan sama orang-orang sih Pak. Soalnya jika tidak ada database kayak gitu, pengolahan database manual contohnya itu agak rumit, soalnya untuk pengupdatean secara dinamisnya itu juga bakal rumit. Kalau misalnya ada sistem di database di dalam web itu kan mempermudah developer, memudah itulah pembuatnya itu untuk mengupdate data-data dari masukan penggunanya kapanpun dan dimanapun. Itu sih Pak menurut saya Pak keuntungan dari RDMS Pak. Yakin? Ya itu yang saya dapat dari pelajaran sih Pak. Saya kasih clue. Ya, Server klien. lumayan. Kenapa? Jadi nanti kalau di aplikasi itu, kalau aplikasi kalian hosting, itu ada namanya presentation layer, ada business layer. Tujuannya kita memisahkan apa? Agar tidak apa? Coba analogikan atau logikakan. Kalau seandainya di satu komputer database-nya kita taruh di sana, misalnya database apa itu yang bawaan Windows itu, terus kita taruh juga di situ presentation layer-nya aplikasinya, berat nggak kira-kira? Oh jadi satu tempat, iya. Jadi memusatkan data ya, Oke, jadi tolong di ini lagi ya, jangan dihafal, lebih kepada kepemahaman kenapa gitu ya. Buku itu bukan untuk dibaca. Ya, memang untuk dibaca, bukan untuk dihafal ya, tapi untuk sebagai apa ya? Guide kita untuk mengarahkan maksud dari sesuatu itu apa. Jadi bukan dihafal buku, oh maksudnya gini. Nah, tugas kita untuk mencari analogi tepatnya agar pemahaman tersebut tersimpan lama. Jadi nggak perlu buku itu ada, kita kalau udah paham ya paham gitu. Oke, masih ada 4 menit, satu pertanyaan lagi kayaknya cukup ya. Satu pertanyaan tentang kenapa teknologi website atau pembuatan aplikasi yang digunakan di platform website sekarang populer. Dan ada yang bisa mengkaitkan dengan keadaan zaman sekarang, atau keadaan saat ini. Siapa nih? Coba saya lihat wajahnya yang ngumpet-ngumpet nih. Nah, Saidati saya belum pernah deh kayaknya. Coba deh Saidati yang menjelaskan. Untuk saat ini ya Pak. Iya, kenapa website itu sekarang kayak populer lah, dan kalau dikaitkan dengan keadaan zaman sekarang, kenapa? Ya karena di era sekarang ditambah keadaan sekarang itu sedang pandemi dan masyarakat itu dianjurkan untuk tidak bertatapan secara langsung. Jadi salah satu solusinya semua menggunakan media informasi. Jadi harus teknik informasi itu harus lebih update lagi untuk memudahkan semua orang berkomunikasi. Mungkin Pak. Oke, terima kasih ya Saidati ya. Jawabannya betul ya. Jadi memang untuk saat sekarang apalagi pandemi, kebanyakan orang kan bisnisnya itu dialihkan ke online. Karena memang salah satu aturan kita kan nggak boleh sering tatap. Nah, sebelum terjadinya pandemi pun website udah populer karena memang orang-orang cenderung pada zaman sekarang ya, yang paling aktif menggunakan atau melakukan transaksi di pasaran itu kan kaum milenial seperti itu. Nah, kaum milenial ini adalah kaum-kaum yang lebih suka melakukan transaksi secara simpel, cepat, gak yang kayak dulu tradisional yang datang ke pasar, beli apa.
Tapi mereka lebih cenderung suka kayak melalui apa yang dipegang, misalnya device mereka, handphone kah itu atau laptop. Kayak kalian, misalnya kalian beli belanja sesuatu, Shopee, Tokopedia dan kawan-kawannya, kalian lebih nyaman seperti itu daripada kalian datang ke pasar atau misalnya beli buku ke Gramedia. Pasti apa-apa kalian pengennya yang simple, klik 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 kirim kayak gitu. Nah, hal tersebut membuat perusahaan atau decision maker berpikir, apa nih harus yang kita lakukan untuk bisnis sekarang agar memenuhi keinginan dari si pengguna-pengguna kita. Oke, mereka adalah kaum-kaum yang lebih suka melakukan aktivitas melalui genggaman dan melakukan segala sesuatu hal dalam klik-klik atau dalam simple klik istilahnya. Disediakanlah pembuatan aplikasi yang memberikan layanan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk saya Dati, jawabannya cukup memuaskan. Waktu kita juga udah less than 1 minute. Jadi untuk saat ini, untuk pertemuan pertama cukup penggambaran seperti itu saja. Kita akan mulai kelas nanti di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk, silakan boleh live.